Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, everybody. Nice to meet you. Ya. Senang bertemu kalian. Ya. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita pada uh, bahasa Inggris, yaitu tentang narrative text. Ya. Pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan bagaimana membuat teks naratif, ya. Salah satunya dengan penggunaan uh, past tense di dalam pembuatan kalimat di dalam teks naratif. Kami harapkan kalian bisa menonton video ini dengan baik, mendengarkan dengan baik, sehingga kalian bisa paham bagaimana cara pembuatan kalimat di dalam teks naratif. Oke, student, perhatikan sebuah teks naratif yang berjudul True Friends. Ya. There were two close friends. Once upon a time, were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest, so they promised each other that they would always be together in any case of danger. Oke, di sini ada beberapa kata ya yang berwarna merah, ya. Artinya bahwa yang berwarna merah itu adalah kata kerja kedua. Seperti yang dijelaskan pada pertemuan pertama, bahwa di dalam teks naratif itu ya menggunakan, ya kebanyakan menggunakan simple past tense ya, atau menggunakan past tense di dalam kalimatnya. Makanya di dalam pembuatan kalimat menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to, ya. Di situ yang di warna merah ada were, knew, promise, ada saw, climbed, ya. Jadi di dalam teks naratif ya itu menggunakan kata kerjanya yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Why? Ya, kenapa? Karena naratif itu sebuah cerita, ya. Cerita itu terjadi di masa yang lalu atau masa yang lampau. Maka kata kerjanya dalam bentuk kedua. Di alinea kedua ya, suddenly they saw a large bear getting closer toward them. Tiba-tiba mereka melihat binatang yang besar yang mendekati mereka, yaitu bear, beruang, ya, seperti itu. One of them climbed near the white ones, ya. Salah satu dari mereka langsung memanjat pohon di dekatnya. But unfortunately, the other one did not know how to climb up the tree. Tapi sayangnya salah satu di antara mereka itu tidak bisa memanjat pohon, ya. So being led by his common sense, he lay down on the ground, breathless and pretend to be a dead man. Akhirnya yang salah satunya ya, kemudian lay down, berbaring di tanah dan tidak bernapas, ya, menahan napasnya dan berpura-pura seperti orang yang meninggal, ya, orang yang mati, ya. Di situ ada beberapa kata yang Pak Guru kasih warna merah yang artinya menunjukkan kata kerja bentuk kedua, ya. Untuk lebih jelasnya ya kita lanjutkan penjelasan berikut ini. Dari cerita di atas ya, Pak Guru ambil ada 3 kalimat ya, secara singkat ya. Yang pertama, they were two close friends, ada 2 sahabat dekat. They knew that anything dangerous, mereka tahu akan adanya bahaya. They promised each other, mereka saling berjanji. Itu kalimat-kalimat ini atau kalimat dalam cerita naratif itu disebut dengan past tense atau kalimat yang terjadi di masa yang lalu. Kemudian kata yang berwarna merah atau kata yang berwarna merah ada were, knew, promise, itu disebut kata kerja kedua. Sekali lagi, di dalam teks naratif, dalam pembuatan teks naratif ya menggunakan
tensesnya, keterangan waktunya itu menggunakan past tense. Kemudian kata kerjanya menggunakan kata kerja kedua. Ya, penjelasan tentang kata kerja 1, 2 ya kita simak di penjelasan selanjutnya. Oke, silahkan perhatikan ya tabel berikut ini ya, dimana di dalam bahasa Inggris kata kerja itu dibagi menjadi 3, yaitu verb 1 atau kata kerja pertama, verb 2 kata kerja kedua, verb 3 kata kerja ketiga. Yang pertama change atau change ya. Nah, yang Pak Guru buat ini adalah kata kerja yang beraturan ya. Dimana yang warna merah itu adalah kata kerja kedua. Jadi di dalam pembuatan teks naratif ya, kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja yang warna merah atau kata kerja kedua ya. Di sini ada contoh selanjutnya, ada closed ya. Nah, ciri-ciri kata kerja kedua itu yaitu ditambah dengan d atau ed ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, kata kerja kedua dan ketiga sama, yaitu tambah d atau ed. Ini karena kata kerja yang dicontohkan di sini adalah kata kerja yang beraturan ya, atau ya istilahnya regular verb ya. Ada kata kerja yang lain yaitu irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan ya. Jadi sekali lagi perlu diperhatikan bahwa in making sentence in narrative text, di dalam pembuatan kalimat dalam teks naratif, gunakanlah kata kerja kedua atau tensesnya past tense. Oke student, next ya, selanjutnya pada alinea kedua ya, dari teks naratif di atas ya, suddenly they show a large bear getting closer toward them. Tiba-tiba mereka melihat beruang yang besar mendekati mereka ya. Diperhatikan ada kata saw, SAW ya, saw dari kata see, saw, sound. Ini adalah kata kerja kedua. Ada kata climb, did not know, dan pretend ya. Climb memanjat, did not know tidak tahu ya. Di sini kalau ada did not know, no city ini adalah kata kerja pertama. Why ya? Kenapa no pakai kata kerja pertama? Karena ini di dalam kalimat negatif sudah menggunakan did not ya. Jadi ketika sudah ada not atau dalam kalimat negatif, maka kata kerjanya kembali kata kerja pertama. Nah, selanjutnya ada pretended ya, ada tambahan ed atau d. Ini adalah berpura-pura ya. Artinya ya, ini adalah kata kerja yang beraturan. Oke student ya, untuk pertemuan kali ini ya mungkin begitu penjelasan dari kami, dari Pak Guru. Semoga kalian bisa memahami penjelasan kami dengan baik. Untuk selanjutnya silahkan ya seperti biasa dikerjakan soal-soal di bawah ini ya. Jangan lupa mengerjakannya lewat link yang telah dibagikan di Classroom atau di grup WA. Oke student, untuk selanjutnya sekali lagi kalian mengerjakan soal-soal ya tentang teks naratif, tentang penggunaan kata kerja kedua atau past tense di dalam teks naratif atau di dalam kalimat teks naratif. Silahkan dijawab soal yang ada di video ini ya. Kemudian jawabannya melalui Google Form, link Google Form yang telah dibagikan melalui grup WA atau di Classroom. Oke, perhatikan ya, kemudian kerjakan dengan baik. Oke, soal nomor 1 ya, yang ditanyakan adalah penggunaan kata kerja kedua dari 4 jawaban A, B, C, D ya. Silahkan dipilih mana jawaban yang benar ya. Di situ ada satu, ada
ya, titik ya, itulah adalah soal nomor 1. Oke, untuk soal nomor 2 ya, ini teksnya sama dengan nomor 1 tadi ya, cuma nomor 2 pertanyaannya ada di kalimat yang kedua, it titik in his is, dan selanjutnya ya. Kemudian jawabannya A, B, C, D, mana yang jawabannya yang paling benar. Oke, untuk soal yang ketiga ya, yaitu tentang The Legend of Satu Island, legenda tentang Pulau Catu ya. Pertanyaannya ada di kalimat yang kedua, the people blank 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 as farmer. Ya, jawabannya A, B, C, D. Okay, please choose the best answer. Okay, number 4 ya, is the same with number 3 ya. Soal nomor 4 sama dengan nomor 3. Cuma kalau di soal nomor 4 ini pertanyaannya ada di kalimat terakhir. He blank 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 to have better and better health. Oke, for number 5 atau soal kelima ya, kalian diminta untuk memilih ya jawaban yang paling benar dari susunan kata menjadi sebuah kalimat yang benar ya. Silahkan, please choose the best answer for number 5. Okay, student, that's all ya. Demikianlah penjelasan Pak Guru tentang teks naratif dan soal latihan ya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Thank you very much ya. Terima kasih kalian telah belajar dengan baik, memperhatikan dengan baik. I hope you will get success in the future. Dan semoga kalian mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang. That's all. In the last I say, jangan lupa next week ya. Untuk minggu depan kalian akan ada ulangan harian untuk teks naratif ya. Sekali lagi, next week pertemuan yang datang kalian akan ada ulangan harian untuk teks naratif. That's all. In the last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.